Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab orang-orang yang mengingkari takdir ya. Kita akan memasuki dalil yang ketiga, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala," sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah al-qalam, pena. Faqala lahu uktub, lalu Allah berfirman kepada pena itu, uktub, tulislah. Fajaro fitil kasaati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka berjalanlah fitil kasaah, mulai pada saat itu, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, dengan sesuatu yang akan terjadi ya sampai pada hari kiamat. Jadi Allah menyuruh al-qalam, tulis. Maka semua apa yang akan terjadi ya, mulai saat itu sampai hari kiamat ditulis oleh pena atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi hadis ini menunjukkan bahwa pena tunduk pada Allah Ta'ala. Imtasal. Nah, kemudian itu semua atas perintah Allah. Maka fayustafadu minhu ma sabaqa min kitabillahi subhanahu wa ta'ala kullu syai'in illa qiyamisah. Kita bisa ambil kesimpulan faidah dari hadis ini bahwa apa yang sudah ada dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu semua sudah tercatat ya, sampai hari kiamat. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran juga ya. Dalilnya diantaranya dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Tidaklah kamu tahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna fi dzalika fi kitabin. Sesungguhnya hal itu sudah ada dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal yang demikian itu bagi Allah mudah. Itu satu. Yang kedua, ayat yang sudah kita singgung kemarin. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada musibah yang menimpa atau yang terjadi di bumi atau pada diri kalian kecuali semua sudah ada tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah wujudkan musibah itu. Nah, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Lalu Ibnu Al-Utsaimin, beliau dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid menerangkan kenapa hari kiamat disebut Yaumul Qiyamah. Kata beliau ada 3 sebab liqiyami umurin salasa fihi. Karena ada 3 perkara yang ditegakkan pada hari tersebut. Yang pertama, qiyamun nasi min kuburihim. Karena pada hari kiamat nanti seluruh manusia akan bangkit dari kuburannya, bangkit berdiri dari kuburannya. Makanya dia disebut hari kiamat. Seperti yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ya. Liyaumin azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Nah, pada hari yang besar, pada hari di mana manusia itu berdiri
ya, di hadapan Allah Tuhan pemelihara semesta alam. Lalu yang kedua, karena kenapa hari kiamat disebut kiamat? Hari kiamat kan al-qiyamah itu dari kata qoma yakumu kiamah. Tadi disebabkan karena manusia berdiri. Yang kedua disebabkan karena para saksi ya juga mereka akan berdiri memberikan kesaksian kepada para rasul dan kepada umat. Dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 51. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Inna lanansuru rusulana." Sesungguhnya kami pasti akan menolong utusan-utusan kami walladzina amanu, dan orang-orang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yakumul ashhad, dan kami juga akan pasti menolong mereka pada hari para saksi itu dibangkitkan. Nah, yang ketiga, kenapa hari kiamat disebut hari kiamat? Al-qiyamah li qiyami al-adl, karena keadilan ditegakkan pada hari tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Anbiya ayat 47, apa kata Allah? Wa nadha'u al-mawazina al-qista liyaumil qiyamah. Jadi kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, ditegakkan keadilan. Itu keterangan dari saya Ibnu Al-Utsaimin. Ya, saya kira penting ini informasi kenapa hari kiamat disebut hari kiamat. Lalu dalil berikutnya Bapak Ibu, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Wahab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahullahu ta'ala bin nar." Barang siapa yang tidak beriman kepada qadar atau takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, ahraqahullahu bin nar. Allah akan membakar dia dengan api neraka. Jadi, orang yang tidak percaya takdir akan dibakar. Itu ancamannya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, seperti yang kita sudah bahas ya, tentang beriman kepada takdir itu ada berapa? Ada berapa maratib? Ada berapa ini tingkatan? Masih ingat gak? 4 ya. 1, ilmu, beriman akan ilmunya Allah Ta'ala. Yang kedua, kitabah, catatan, ditulis ya. Kemudian yang ketiga, kehendak. Maksudnya catatan itu Allah semua tulis, apa yang akan terjadi ditulis. Tadi Allah nyuruh pena, tertulis seluruhnya. Yang ketiga, mengimani adanya kehendak Allah Ta'ala ya, bimasyiatillahi azza wa jalla. Semua terjadi atas kehendak Allah. Saat dicatat, Allah kehendaki atau tidak, itu tetap berkaitan dengan kehendak Allah. Yang keempat apa? Al-khalaq ya, takdir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmunya, berdasarkan catatannya, berdasarkan kehendaknya itu. Nah, Bapak Ibu, hadis ini yang tadi dari riwayat Ibnu Wahab, nah, di sini dikatakan, di dalam catatan kaki dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid ada riwayat dengan lafaz yang berbeda. Ya. Al-qadaru ala hadza man mata ala ghairi hadza adkhalahullahu ta'ala an-nar. Jadi takdir yang seperti ini, barang siapa yang mati ala ghairi hadza, maksudnya tidak mengimani takdir, ya, tidak seperti ini mengimani takdir, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Tapi yang ini hadisnya dhaif ya. Itu yang tadi terakhir. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi hadis ini menunjukkan ya dulu ala anna man angkara au syakka bil qadar, bahwa orang yang mengingkari atau ragu-ragu dengan takdir, fa innahu yuhraku binnar, maka dia sesungguhnya akan dibakar di api neraka gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Nah, jadi kita harus beriman dengan 4 tingkatan tadi.
Atau kalau kita nggak beriman berarti kita mengingkari. Dan itu tentu saja tidak boleh. Baik itu. Ya, atau kemungkinan ketiga, ada tetap kemungkinan ketiga ragu-ragu. Ada orang ragu-ragu terhadap takdir gitu. Asyakku wa taraddud. Nah, ini nggak boleh juga. Jadi kita harus yakin betul bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian kata faman lam yu'min. Nah, dakhala fi hadan nafi man angkara wa man syakka. Faman lam yu'min, barang siapa yang tidak beriman masuk ya, tercakup dalam kalimat waman lam yu'min itu ada dua kemungkinan. Satu dia mengingkari, yang kedua dia ragu-ragu. Makanya jangan mengingkari, jangan pula ragu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian tadi jelas ancaman dia akan dibakar di dalam api neraka. Nah, itu mereka akan merasakan kepedihan, badan mereka dibakar, dan itu diterangkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih ya, bahwa kelak nanti Allah Ta'ala akan mengeluarkan orang-orang yang dibakar di dalam api neraka karena mendapatkan syafaat ya, dari kalangan orang beriman, hatta saru humama, yakni fahman aswad, dibakar saking panasnya, maka orang-orang mukmin yang kelak dapat syafaat dari Allah Ta'ala diangkat dari neraka dalam keadaan seperti gosong, seperti arang. Fahman aswad. Itu menunjukkan bahwa memang betul-betul dibakar. Nah, maka dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala mengatakan wazuku azabal harik. Rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Atau dalam surah An-Nisa ayat 56, kullama naudajat juluduhum, setiap kali kulit mereka matang, dibakar kan jadi matang gitu ya. Nadajat juluduhum badalna juludan ghairoha. Ini sakti mandraguna ini, penduduk neraka itu ya. Jadi kulitnya udah gosong, matang, berubah, ganti kulit baru lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sakti mandraguna masuk neraka tuh ya. Gak akan mati-mati jangan ya. Disiksa dengan sehebat apapun gak mati-mati itu ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya ya. Nah, badalna juludan ghairoha liyadzukul azab, supaya mereka betul-betul merasakan azab. Jadi enggak ada habis-habisnya, sakit terus. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian dalil berikutnya. Hadis dalam Musnad dan Kitab Sunan dari Ibnu Ad-Dailami, dia mengatakan ataitu Ubay bin Ka'ab. Jadi Ibnu Ad-Dailami dia mengatakan aku datang kepada Ubay bin Ka'ab faqultu fi nafsi syai'un minal qadar. Lalu aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, dalam diriku ada sesuatu. Ya, mungkin maksudnya sesuatu yang ragu-ragu gitu tentang takdir. Fahadisni bi syai'in. Maka ya sampaikanlah kepadaku sesuatu, la'allallahu ayyudhibahu min qalbi. Semoga Allah bisa menghilangkan keraguan dalam hatiku tentang takdir itu. Jadi ada orang namanya Ibnu Ad-Dailami. Dalam dirinya, dalam hatinya ada semacam keraguan-raguan. Beliau takut sekali. Akhirnya mendatangi seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Bercerita ada sesuatu dalam hatinya tentang takdir itu. Tolong ya sampaikan kepadaku sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah bisa menghilangkan keraguan dalam hatiku tentang takdir tadi. Faqala, lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, lau anfaqta misla uhudin zahaban ma qabilahu Allahu minka. Andai kata engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima darimu hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman kepada takdir. Nah, ini. Jadi Ubay bin Ka'ab menasihati Ibnu Ad-Dailami agar dia enggak ragu-ragu. Karena ketika ragu, apalagi ingkar, semua amalannya tidak akan diterima. Meskipun amalan besar, berinfak emas sebesar gunung Uhud.
Sampai kapan? Hatta tu'mina bil qadar. Sampai engkau betul-betul yakin beriman dengan takdir. Nah, lalu Ubay bin Ka'ab menyampaikan sesuatu yang sudah disampaikan oleh Ubadah bin Samit ya, pada hadis sebelumnya, yaitu apa? Wa ta'lam, wa ta'lama, dan sampai engkau tahu annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan sampai kamu tahu bahwa apa yang menimpa dirimu tidak mungkin keliru, pasti kena, gitu ya. Dan apa yang luput darimu tidak mungkin mengenai dirimu. Yang memang bukan bagianmu nggak mungkin kena. Bapak Ibu panjenengan pengusaha, kemudian ada pameran usaha, yang usaha panjenengan ada kaitannya dengan pameran, dan jenengan yakin betul bahwa produk yang jenengan punya ini akan laku keras di pameran tersebut karena sesuai gitu ya. Jenengan siapkan seluruhnya untuk datang ke pameran tersebut, nyewa kios ya, untuk apa? Menunjukkan produk yang kita punya. Semua kita lakukan maksimal. Tapi jika Allah ya, telah menetapkan jenengan nggak akan dapat apa-apa di pameran itu, walaupun sudah siap seluruhnya, dapat untung nggak kira-kira? Enggak, walaupun sudah berusaha keras. 1 bulan sebelumnya semua kebutuhan sudah disiapkan. Ya, semua produk disiapkan yang terbaik. Kalau Allah tetapkan tidak akan mendapatkan keuntungan di pameran tersebut, enggak akan mungkin dapat. Karena apa? Nah, karena ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang luput darimu enggak mungkin ya mengenai dirimu, baik keburukan maupun kebaikan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau jualan kok hari ini yang nggak ada yang beli, sabar gitu. Kok nggak ada yang beli, ya sabar. Toko udah dibuka sebaik mungkin, posternya udah dipasang. Kok orang cuma lewat-lewat toh? Ya sabar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Jangan pakai dukun. Ya. Jangan pakai dukun pengasih ya. Nah, belum waktunya. Mungkin nanti suatu saat kalau toh memang Allah sudah tetapkan, pasti akan datang. Nah, ini Bapak Ibu, ingatlah anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, atau anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Jadi Allah sudah atur semuanya. Tugas kita hanya berikhtiar melakukan semua asbab sambil berdoa. Nah, kemudian walau mitta ala ghairi hada, kalau engkau mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir ini, nah, lakunta min ahlin nar, maka pasti kamu termasuk penduduk neraka. Qal fa ataitu Abdullah ibn Mas'udin, lalu aku datangi Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah ibn al-Yaman, aku datangi Hudzaifah ibn al-Yaman, wa Zaid bin Sabit, aku datangi Zaid bin Sabit. Ini sahabat hebat semua ini. Ya, sahabat-sahabat luar biasa semua, ahli Quran. Ya. Itu didatangi oleh Ibnu Adailami. Untuk apa? Bertanya tentang hal yang sama sebagaimana pertanyaan beliau kepada Ubay bin Ka'ab. Fa kulluhum haddatsani bimisli dzalika. Semua menyampaikan kepadaku seperti apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahih akhrajahu Al-Hakim fi Al-Mustadrak ala Sahihain. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi hadis ini menjelaskan betapa pentingnya percaya kepada takdir. Jangan sampai kita ingkar. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu beberapa tokoh dari kalangan sahabat oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin diterangkan satu-satu ya. Sampai tadi Ibnu Adailami itu nanya sama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini ahli Quran. Sampai ketika Allah turunkan surah Al-Bayyinah, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Sampai Ubay akhirnya tanya, ya, kata Nabi, innallaha amaroni an aqra'aha alaika. Sesungguhnya Allah menyuruh aku untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadamu. Jadi Rasul membaca, Ubay bin Ka'ab mendengarkan.
Lalu Ubay bertanya, "Ya Rasulullah, sammani Allahu lak." Duhai Rasul, apakah Allah menyebut namaku kepada engkau? Qala na'am. Rasul bilang iya. Fabaka Ubay. Ubay langsung menangis karena Allah menyebut namanya di langit. Luar biasa. Nama antum disebut oleh Allah tidak? Nah, Ubay bin Ka'ab disebut namanya oleh Allah Ta'ala. Itu suatu hal yang menggembirakan. Saking gembiranya maka menangis Ubay bin Ka'ab karena menyebut namanya kepada Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Mas'ud. Apa kelebihan Abdullah bin Mas'ud? Rasul pernah menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bilang apa? Man sarrahu ay yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni Ummi Abdin. Ya, barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an murni seperti saat diturunkan, ghaddan itu ya murni persis seperti saat diturunkan, kata Rasul, kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibnu Ummi Abdin. Maka bacalah seperti bacaannya. Siapa ibnu Ummi Abdin itu? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Itu keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, nah, begitu juga Huzaifah ibnul Yaman, kelebihannya apa? Dia adalah sahibu sir alladzi asarrahu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asma'il munafiqin. Keutamaan Huzaifah ibnul Yaman, Rasul bercerita tentang orang-orang munafik, tapi supaya dirahasiakan, hanya Huzaifah yang tahu. Nah, begitu juga Zaid bin Sabit, ya, penulis wahyu, ya, itu pada zaman Rasulullah dan ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, beliau juga yang diminta untuk menulis mushaf. Pun begitu nanti pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, koordinator, ya, penulisan Quran dijadikan satu mushaf juga adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi semua tokoh-tokoh hebat ini, nah, mereka menerangkan seperti yang diterangkan oleh Ubay bin Ka'ab tentang pentingnya percaya kepada takdir. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, beriman kepada takdir itu ada nggak kaitannya dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid asma wa sifat? Ada jawabannya. Tapi keterkaitan takdir dengan tauhid rububiyah itu paling kuat. Aksar min ta'alluqihi bi al-uluhiyati wal asma was sifat. Keterkaitan beriman kepada takdir dengan tauhid rububiyah itu lebih banyak daripada keterkaitan beriman kepada takdir ini dengan tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Karena kan rububiyah itu tauhid apa? Kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam penciptaan, menghidupkan, mematikan, mengatur. Hanya Allah lah yang melakukan hal itu semua, kan itu. Nah, maka takdir itu nanti kaitannya yang paling kuat dengan tauhid rububiyah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, ini ya. Lalu ada pertanyaan, manusia itu di hadapan takdir terbagi pada berapa golongan terkait dengan masalah takdir? Ada 3 golongan. Ada yang disebut kaum Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah, Qadariyah itu dhalun, yang benar seperti yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, udah Isya ya Patri ya? Ya. Jadi kita rehat dulu sejenak ya untuk azan Isya, nanti kita lanjutkan jeda waktu antara azan dan iqamah ya. Ya silakan Patri. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah tiba di waktu Isya ya. Kita tuntaskan kesimpulan ya. Dari bab ini ada 9 masalah ya. Yang pertama, bayanu fardil imani bil qadar. Ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang penjelasan wajibnya beriman kepada takdir berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar yang mengutip hadis Jibril itu ya. Beriman itu antu minabillah dan seterusnya sampai watu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kedua, bayanu kaifiyatil imani bih. Penjelasan bagaimana cara
mengimani takdir. Bapak Ibu gimana cara mengimani takdir? Kalau orang-orang tanya, gimana cara mengimani takdir itu? Jawabannya gimana? Yakin bahwa apa yang menimpa kita nggak mungkin keliru. Dan apa yang luput dari kita nggak mungkin kena mengenai diri kita. Itu yang cara mengimani takdir seperti itu. Kemudian yang ketiga, ihbatu amali man lam yu'min bih. Ya, orang yang tidak beriman kepada takdir maka akan sia-sia seluruh amalnya. Sia-sia seluruh amalnya, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah. Kemudian yang keempat, al-ikhbar bi anna ahadan la yajidu ta'mal imani hatta yu'mina bih. Nah, informasi bahwa orang siapapun dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman sampai dia beriman kepada takdir. Dalilnya sudah kita bahas. Ya. Yang kelima, zikru awwali man khalaqallahu ta'ala. Ya, ada penjelasan siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Bapak Ibu ada pertanyaan, siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Atau apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Jawabannya salah. Ya. Lah kok salah? Kan tadi dalam hadis Rasul mengatakan kolam kan? Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Nah, dalam memahami suatu hadis Bapak Ibu, kita harus lihat hadis yang lain. Maka tidak bisa memahami satu ayat tanpa melihat ayat yang lain, memahami satu hadis tanpa melihat hadis yang lain. Dalam hadis yang lain ada penjelasan ya yang kita jadi berpikir apa sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Nah, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan, "Kanallahu, Allah itu dari dulu sudah ada. Walam yakun syai'un qablahu." Tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah. Tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy-Nya Allah itu ada di atas air. Arsy air. Disebut tuh ada arsy, ada air. Summa khalaqas samawati wal ardo. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri maqadir kulli syai'. Nah, lalu Allah menulis di dalam kitab itu takdir segala sesuatu. Hadis Bukhari. Berdasarkan hadis ini, berarti makhluk pertama kali yang Allah ciptakan apa? Arsy. Kemudian air. Kemudian kolam dulu. Langit bumi itu diciptakan setelah kolam. Bukan kolam ikan. Kolam itu pena maksudnya. Nah, itu. Bukan kalam. Beda kolam dengan kalam. Kalau kalam firman, perkataan. Kalau kolam ya pena. Kolamun. Nah itu. Maka dari sini saya Ibnu Utsaimin mengatakan wa hadza wadihun fit tartib. Di sini jelas sekali urutannya. Maka yang benar ya wa kana as-shawab bila sakin anna khalqul qalam. Yang benar kata saya Ibnu Utsaimin tidak diragukan lagi bahwa penciptaan pena itu ba'da khalqil arsy. Setelah Allah menciptakan arsy itu. Nah, ini. Jadi arsy dulu. Lalu apa yang dimaksud oleh Nabi annal qalam awwalu ma khalaq? Bahwa pena yang pertama kali diciptakan. Maka itu artinya annahu awwalu ma khuliqa bi nisbati lima yata'allaqu bihadzal alam al-musyahid. Itu keterangannya. Jadi yang dimaksud Nabi dalam hadis yang tadi kita bahas bahwa pena itu adalah makhluk yang Allah ciptakan pertama kali ya sebelum adanya alam yang kita bisa lihat ini. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau yang betul-betul pertama kali ciptakan bukan kolam. Maka yang dimaksud awwalu ma khalaq di sini ya makhluk pertama kali diciptakan itu bersifat nisbi. Nisbi itu maksudnya relatif ya. Dilihat dari sisi mana? Kalau dilihat dari sisi alam ini, ya maka pena lah yang pertama. Tapi kalau dilihat berdasarkan hadis ini, arsy lah yang Allah ciptakan pertama kali. Ya. Kemudian air, kemudian kolam, kemudian langit dan bumi. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi kalau ada orang bertanya, apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Arsy. Gitu. Lalu kalau ada orang tanya, lah kok ada dalam hadis bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah kolam?
Gimana jawabnya? Itu dilihat dari sisi dari sisi dibanding alam raya yang kita bisa saksikan itu. Nah, ini keterangannya Ustaz. Lalu yang keenam, ya, bahwa takdir itu berjalan mulai dari saat dicatat terus sampai hari kiamat, ila yaumi qiyamis saah. Itu sudah jelas tadi ya. Kemudian yang ketujuh, Rasul berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Ya, bara'atu sallallahu Nabi sallallahu bara'atun Nabi sallallahu mimman lam yu'min bi al-qadar. Karena mengatakan man mata ala ghairi hadza falaisa minni. Jadi Rasul berlepas diri dari orang tersebut. Yang ke-8, nah ini penting, ada salaf fi ijalati subhat. Para ulama salaf itu, orang-orang terdahulu, para sahabat itu, para tabi'in, ketika mereka samar, mendapatkan sesuatu yang samar gitu, nggak jelas, cara untuk menghilangkan subhatnya bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama. Kok gini ya? Kok gini ya? Tanya deh. Nah, itu. Nah, maka begitulah seharusnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita masih samar-samar, bertanyalah kepada ulama. Terakhir, annal ulama ajabuhu bima yuzilu syubhatahu. Bahwasanya para ulama ya, menjawab orang bertanya kepada mereka dengan sesuatu yang bisa menghilangkan subhatnya atau kesamarannya. Bagaimana caranya para ulama untuk menghilangkan kesamaran yang ada pada orang? Ketika orang merasa nggak jelas, aduh ini gimana? Yang benar seperti apa? Apa yang harusnya dilakukan oleh ulama? Mengembalikan kepada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikan, beritahu masalah ini begini. Karena apa? Karena qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Karena qala Allah Taala fil Quran begini. Nah, itu cara untuk menghilangkan subhat. Harus kembalikan karena kita ini ya tuntunan yang diberikan kepada kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka begitulah cara supaya subhat atau kesamaran itu hilang. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah tuntas ya, sudah bab yang ke-60 ya. Nah, insyaallah pekan depan kita akan membahas bab ke-61 insyaallah. Baik, sebelum diakhiri apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, 1, 2, Pak Zuhri. Yang pertama, saya hanya mohon Ustaz nanti sebelum ditutup karena ini ada salah satu jamaah yang kakinya itu sekarang baru sakit dan jadi pada maghrib ini dia akan operasi. Oh. Karena itu kita hanya mohon kepada Allah Taala mudah-mudahan penyakitnya segera di. Siapa itu Pak? Pak Junaidi. Pak Junaidi. Iya. Yang biasanya juga di. Oh, iya, baik, insyaallah. Hernia. Ya. Terus yang kedua, sedikit maaf ini Ya. lain dari pembahasan. Ini ada juga saudara kita dia rajin sholat, tetapi itu sering rambutnya itu semir. Nah, ini bagaimana hukumnya orang yang menyemir rambut? Ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zuhri. Monggo Pak Bambang. Apa? Iklan sampo. Ah. Takdir itu kejam. Wah, ini detail pertanyaannya ya. Oke. Itu saja Pak Bambang. Oh, masih ada Ibu, silakan Bu. Orang tidak percaya kepada takdir, apa keluar dari Islam atau tidak? Oke. Itu saja Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Insya Allah Pak Zuhri ya, insya Allah nanti kita doakan. Kemudian yang kedua, semir rambut boleh, asal jangan dengan warna hitam. Itu ada hadisnya ya. Jadi Rasul membolehkan asal jangan dengan warna hitam. Nah, kalau dulu sahabat senang dengan warna merah campur kuning itu ya. Kuning kemerah-merahan.
Itu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu Fathu Makkah, kan rambutnya putih semua itu. Oleh Rasul dianjurkan untuk disemir gitu ya. Itu jadi nyemir rambut boleh. Asal jangan dengan warna hitam, yaitu. Dalilnya ya ada disebutkan di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah misalnya ya. Karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim ya. Baik. Kemudian Pak Bambang tadi. Rambut rontok masa sih takdir gitu ya. Rambut rontok masa takdir. Iklan sampo. Tapi pertanyaannya menarik. Orang yang ngomong gini mengingkari takdir tidak? Iya itu. Rontok rambut takdir bukan? Takdir. Bahkan semua apa yang terjadi itu takdir. Wah itu perlu belajar kitab tauhid itu yang buat iklan sampo itu ya. Nah itu terlalu berlebihan tuh. Mungkin dia kreatif tapi terlalu berlebihan itu ya. Nah kalau antum punya akses kenal sama orangnya antum nasihati itu ya. Itu bahaya ya karena bahaya. Orang yang mengingkari takdir bahaya. Apapun yang terjadi. Daun jatuh dari pohon takdir bukan? Takdir. Itu udah dicatat. Rambut rontok Pak Bambang rambutnya rontok. Udah ada belum catatan di Lauhul Mahfuz? Ada. Jenggot antum jatuh satu kapan itu sudah tercatat. Nah itu maka hati-hati ya iklan yang seperti itu. Tapi menarik, antum sangat teliti antum ya. Ya ini perlu dinasihati itu ya. Kemudian takdir itu kejam. Lah kan ada yang baik ada yang buruk. Kok bisa takdir itu kejam? Lah kalau antum ditakdirkan jadi orang kaya raya, masa kejam? Nah itu berarti belum belajar dia ya. Karena antum mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah itu nggak benar kata-kata itu. Lalu yang terakhir Bu, apakah orang tidak percaya takdir keluar dari Islam? Keluar dari Islam atau tidak? Keluar dari Islam atau tidak? Ayo kita review yang pelajaran kemarin. Orang tidak percaya takdir keluar Islam atau tidak? Keluar. Iya karena dia merupakan rukun iman. Itu Bu. Maka hati-hati. Ya boro-boro ingkar. Ragu aja bahaya itu ragu. Itu termasuk man lam yu'min tadi kan? Itu yastamilu ala al-inkar wa asyak gitu kan. Dia mencakup dua hal tadi, mengingkari dan meragukan. Jadi itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri. Nah, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.